Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran bersastra. Kita lihat dulu apa definisi dari metode pembelajaran, ya. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode ini bentuknya itu adalah prosedur, ya, atau langkah-langkah. Jadi metode pembelajaran itu sifatnya sudah konkret. Ya, sudah konkret, sudah dalam bentuk langkah-langkah. Jadi misalnya ada metode pembelajaran tertentu, maka sudah ada langkah-langkah konkret. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan utama dari pembelajaran tertentu. Ya. Jenis metode pembelajaran, ini metode pembelajaran secara umum, ya, dipetakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan pemberian informasi. Ya, ada metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Ini tentu saja metode pembelajaran yang kami suguhkan di sini tidak hanya itu, ya, metode pembelajaran, ya. Ada banyak sekali metode pembelajaran, dan yang kami tampilkan di sini itu hanya sebagai contoh saja. Anda bisa mencari dari berbagai sumber, ada banyak sekali gitu, ya. Nah, kita fokus ke sini dulu. Pembelajaran metode pembelajaran berdasarkan pemberian informasi. Ada ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Nah, untuk metode ceramah itu kalau pemberian informasi itu kan berarti untuk ceramah itu satu arah, ya. Jadi ada orang yang menjadi narasumber kemudian melakukan ceramah, memberikan materi, ya, secara satu arah. Jadi peserta didik itu aktif, tapi aktif hanya secara batin. Tidak ada aktif secara fisik, ya. Hanya mendengarkan begitu. Tapi ini juga perlu dikoreksi, ya, ketika contohnya mahasiswa menulis skripsi kemudian menuliskan bahwa guru hanya menggunakan metode ceramah yang konvensional kemudian menjelek-jelekan metode ceramah gitu. Ya, tidak boleh seperti itu, ya. Karena metode pembelajaran itu adalah metode pembelajaran yang baik ketika digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan metode pembelajaran apa yang terbaik? Nah, tidak ada metode pembelajaran yang terbaik. Semua metode pembelajaran baik, asal digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran gitu. Ya. Kalau kita berbicara tentang metode ceramah, semua pembelajaran itu pasti ada ceramahnya, ya kan? Nah, mulai guru mengajar itu guru pasti ceramah gitu. Saya pun sedang ceramah dengan Anda, walaupun nanti akhirnya Anda akan aktif secara fisik ketika Anda mengerjakan lembar kerja mahasiswa. Tapi awalnya itu pasti ceramah gitu. Jadi tidak boleh dalam artian menjelek-jelekan metode pembelajaran tertentu, ya. Biasanya ceramah nih yang jadi korban, ya. Yang kedua ada metode tanya jawab. Nah, kalau tanya jawab ini dua arah. Jadi biasanya mahasiswa atau siswa bertanya, kemudian dosen menjawab, atau tanya jawab antar peserta gitu, ya. Yang ketiga demonstrasi. Demonstrasi itu memperagakan, ya. Biasanya ini misalnya, ya, ada di mata kuliah di jurusan tata boga gitu, ya. Pengajar mendemonstrasikan misalnya cara mengukus yang baik gitu, atau dalam mata pelajaran olahraga, ya, guru atau dosen mendemonstrasikan cara roll depan yang baik gitu. Jadi mendemonstrasikan itu menyimulasikan. Ini metode pembelajaran berdasarkan pemberian informasi. Kemudian berdasarkan pemecahan masalah. Ada metode curah pendapat atau brainstorming, ya. Biasanya dilakukan di awal-awal pembelajaran. Jadi mengumpulkan berbagai macam pendapat, ya, kemudian mendiskusikan gitu. Kemudian ada diskusi kelompok. Ya, ini diskusi kelompok di sini adalah diskusi kelompok yang tidak dibedakan, ya, apakah diskusi kelompok besar atau diskusi kelompok kecil. Tapi yang nomor 4 ada khusus metode diskusi kelompok kecil. Bisa 3 orang gitu, ya. Yang jelas kalau diskusi kelompok lebih dari 1 orang gitu. Kemudian ada rembuk sejoli yang nomor 3, ya. Kalau rembuk sejoli itu otomatis 2 orang, ya, berpasangan, kemudian
berdiskusi gitu. Kemudian ada metode panel. Nah, metode panel itu mengundang beberapa orang ya, kemudian duduk bersama, kemudian mereka biasanya non formal ya, apa konsepnya itu non formal, kemudian mereka ditonton oleh orang ya. Jadi mereka sebagai narasumber beberapa orang ya menyampaikan materi gitu. Yang nomor 6 metode forum atau debat. Nah, ini biasanya ada mosinya, kemudian ada yang bertugas sebagai tim positif atau afirmasi, kemudian ada tim negatif gitu. Dan ada mosinya gitu, ada temanya gitu. Ada tambahan lagi, ada pula yang dinamakan dengan tim netral, tapi ini belum cukup familiar ya. 7 metode seminar. Nah, ini sama mengundang pembicara dan pembicara itu bertugas untuk memecahkan masalah yang terkait dengan tema. Kemudian ada metode simposium, ini sama mengundang beberapa pembicara, kemudian membicarakan sebuah masalah yang dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Nah, lalu berdasarkan penugasan ada metode latihan drill ya, misalnya dalam kompetensi dasar membaca puisi, mahasiswa membaca puisi terus-menerus, itu drill. Kemudian ada penugasan atau resitasi ya, ada guru menginstruksikan peserta didik untuk mengerjakan sesuatu, yaitu penugasan. Kemudian metode permainan sosiodrama, simulasi bermain peran atau role playing, ini menyimulasikan tertentu ya sosiodrama. Misalnya dalam mata pelajaran kebudayaan di SD, kemudian siswa-siswa SD itu menyimulasikan bagaimana cara bertamu yang baik gitu, mulai dari ketuk pintu, bagaimana cara masuk rumah orang yang baik gitu. Kemudian ada metode kelompok kerja atau workshop. Ini ada bekerja secara berkelompok, ada metode studi kasus ya, ada diberikan kasus tertentu ya untuk dipecahkan, dan metode karya wisata. Nah, karya wisata ini yang paling digemari ya. Jadi ini mengunjungi satu tempat tertentu untuk mengeksplor tempat tersebut dengan tujuan pembelajaran tertentu. Lalu ini ada metode pembelajaran bersastra ya, mulai dari mendengarkan cerita, ini apresiasi, membaca karya sastra, apresiasi, menonton pementasan drama, bertukar pengalaman, membaca nyaring, menulis karya sastra, membacakan karya sastra, sampai pada bermain peran. Ada metode DLA, Direct Listening Activity, tujuan meningkatkan kemampuan ini tidak kontras ya, dan pemahaman siswa dalam menyimak dengan cara memandu dan menghubungkan bahan simakan dengan pengalaman siswa. Ada beberapa langkah, bisa Anda screenshot ya. Nanti Anda bertugas untuk mengisi lembar kerja ya, nanti ada. Jadi untuk metode DLA itu Direct Listening Activity, siswa lebih pada menyimak ya. Kemudian metode DLTA, Direct Listening Thinking Activity, ini lebih satu tingkat di atas DLA. Ini tujuannya untuk memiliki kemampuan menyimak dan reflektif dan berpikir. Jadi ini ada thinking activity-nya, ada problem solving-nya. Ya, ini ada melatih keterampilan kreatif, ini lebih setingkat lebih tinggi dari DLA. Kemudian metode rancang imajinatif, ini menurut Abidin 2013, mengembangkan kemampuan menyimak ekstensif ya, dengan cara menebak cerita dan membuat cerita versi sendiri. Lalu metode rangsang peran, ini menurut Abidin tujuannya ini kurang kontras ya, nanti saya bagikan salin dia yang lebih jelas saja ya setelah Anda setelah Anda mengerjakan lembar kerja mahasiswa. Ini ada beberapa langkah prasimak, menyimak, dan pasca simak ya. Kemudian metode
IRC, Cooperative Integrated Reading and Composition. Ini ada beberapa langkah prabaca, membaca, dan pasca baca. Ini karena Anda akan mengerjakan lembar kerja ya. Jadi Anda cari dari berbagai sumber. Ini ada metode dramatisasi bacaan, metode bengkel, metode scaffolded reading, sampai metode CHOCS. Ini nanti Anda baca, Anda cari infonya. Nanti kalau sudah mengerjakan lembar kerja mahasiswa, salin dia ini akan saya bagikan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.